Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbicara mengenai dunia anak-anak, maka kita berbicara tentang dunia yang dipenuhi dengan kepolosan, keluguan, apa adanya, dan ketulusan. Nilai yang istimewa dari seorang anak adalah terdapat beragam kemungkinan yang tersembunyi dalam dirinya. Dan tugas kita sebagai orang dewasa, orang tua adalah membuka kemungkinan itu untuk bisa diolah menjadi sesuatu yang baik dan positif, baik bagi diri si anak sendiri dan juga bagi sesama serta semesta. Firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul Siapa yang Menyesatkan Orang. Digambarkan dalam perikop ini bahwa di dunia selalu ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan tersebut. Pada zaman Yesus, orang Yahudi telah mengembangkan ajaran tentang malaikat, angelologi, yang menyebutkan bahwa setiap bangsa, bahkan setiap orang memiliki malaikatnya sendiri. Artinya, setiap orang memiliki malaikat yang menjadi penjaganya. Dan tugas malaikat itu adalah menjaga seseorang yang ditugaskan baginya untuk menjaganya. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena anak-anak kecil itu pun memiliki malaikat, dan malaikat mereka di sorga selalu memandang wajah Bapa di sorga. Ini yang menjadi penekanan dari teks ini. Karena itu ada dua hal yang bisa kita pelajari dan renungkan serta hidupi dalam perenungan kita akan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, setiap kita memiliki harkat dan martabat yang sama. Karena kita semua adalah ciptaan Allah yang segambar dengan Allah, Imago Dei, termasuk anak-anak. Kata anak-anak dalam teks ini juga sebenarnya mau menjelaskan tentang orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang seringkali diremehkan atau direndahkan oleh orang yang merasa dirinya besar atau orang yang menganggap dirinya lebih hebat, orang-orang dewasa yang tidak memiliki pemahaman tentang kesetaraan manusia. Karena itulah diingatkan bahwa jangan main-main dengan orang-orang seperti itu. Jangan semena-mena. Karena apa? Karena ketika kita meremehkan anak-anak, meremehkan orang kecil, meremehkan orang-orang sederhana, meremehkan orang yang memiliki kekurangan dan kelemahan, maka sesungguhnya segala apa yang kita lakukan itu akan diketahui oleh Bapa di sorga.
dan malaikat penjaga mereka akan memandang Bapa menyampaikan keluh kesah dari orang-orang yang tertindas, termarginalkan, terpinggirkan tersebut. Dan tentu saja Allah Bapa di sorga akan memberi tuntunan kepada malaikat yang akan disampaikan kepada orang-orang tersebut untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Malaikat melindungi mereka selalu boleh memandang wajah Bapa di sorga dan membawakan pergumulan mereka. Dan dalam pergumulan itu mereka akan ditolong oleh Allah. Karena itu, jangan menganggap rendah kepada orang-orang seperti itu. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan dan pelajari dari teks hari ini adalah jangan menyesatkan orang-orang kecil, orang-orang sederhana, bahkan anak-anak, karena kepolosan, karena keluguan, karena ketidaktahuan mereka. Jangan sesatkan orang-orang seperti itu. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam diri seorang anak ada beragam kemungkinan yang tersembunyi. Ada sesuatu yang belum bisa muncul karena belum dikembangkan. Maka tugas orang yang merasa lebih dewasa, tugas orang tua, tugas orang yang merasa lebih tahu dan lebih memiliki hal-hal yang baik daripada orang yang dikategorikan dalam kelompok orang kecil tadi, maka tugas kita adalah membuka kemungkinan-kemungkinan itu menjadi sesuatu yang baik dan positif. Mengarahkan mereka, orang-orang kecil, orang-orang sederhana dan anak-anak itu untuk memakai potensi dirinya menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Sehingga kita semua bersinergi, bersama-sama bekerja, bersama-sama berproses tanpa membedakan anak-anak kah, orang tua kah, orang kecil kah, orang besar kah, orang sederhana kah, orang yang merasa dirinya hebat kah, bersama-sama bekerja untuk melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi sumber penyesatan, tetapi kita menjadi sumber kebaikan, sumber berkat, sumber segala sesuatu yang Tuhan berkenan kita untuk melakukannya. Karena itu, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang saling menghargai, saling memberikan dukungan, saling menyemangati, karena kita paham bahwa Bapa melihat semua apa yang kita lakukan. Jangan pernah menganggap rendah kepada orang lain. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini bercerita tentang anak-anak yang dimiliki Bapa akan disertai dan diasuhnya, karena Bapa tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini untuk menghargai setiap orang, anak-anak, orang kecil, orang sederhana, dan siapapun tanpa terkecuali. Karena kami semua segambar dengan Allah. Dengan menghargai setiap orang, maka kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama dan semesta, serta menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus